Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak lanjutin lagi videonya. Hahaha, mumpung mumpung apa ya? Mumpung masih panas lah. Nanti kalau Mbak capek, Mbak pause aja. Jadi di sini nomor 31 kita lanjut di part 4. Ini adalah part terakhir. Make sure teman-teman udah melihat part 1 sampai part anunya. Part berapa namanya nih? Part 3-nya. Saya ini namanya masih aneh, Mbak. Edit dulu. Jangan lupa follow ya, Dek ya. Cahaya Bimbel Parah sih kalau nggak follow. Udah tak jelasin juga. Oh, canda deh, canda. Oke, di sini Mbak lanjutin ya. Itu tadi tuh apa Fatma Nurul Hida itu nama temanku yang pakai Zoom ini. Ini kan Zoom pinjaman ceritanya. Oke, di sini Mbak lanjutin ya, Dek ya. Ini adalah bab kekongruenan bangun datar. Ini specifically di segitiga. Ini gampang banget sebenarnya. Jadi ini adalah pelajaran kelas 9. Cara mengerjakannya kayak gini. Mbak bacakan dulu. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, jadi di sini ABC itu sudutnya A-nya 33, C-nya 89, B-nya nggak tahu. Kalau yang PQR, P-nya 89, R-nya 58, Q-nya nggak tahu. Nah, karena ini adalah kongruen, berarti selain sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, ini kan 89 udah sama-sama 89 nih. Berarti sudut P itu bersesuaian dengan sudut C. Nah, sekarang yang sudut ketiga ini ya berarti sama kayak temennya. Berarti di sini itu 58. Habis itu kalau yang di sini berarti 33. Sama kayak yang di sini. Jadi ingat sudut di dalam segitiga itu totalnya 180. Dan karena ini segitiganya itu kongruen, berarti sudutnya masing-masingnya bakalan sama besar. Nah, sekarang kita udah tahu nih sudut-sudut yang lain. Berarti kita bisa lihat sudut B bersesuaian dengan sudut R. Nah, kalau misalnya nulis misalnya kayak gini ya, B bersesuaian sama sudut R. Ini boleh, tapi jangan kayak gini deh, biar mempermudah analisis kita. Better ya, yang di sebelah kiri itu untuk PQR aja, terus yang sebelah kanan tuh untuk ABC aja. Jadi kamu ngisi PQR dulu di sebelah kiri, terus baru kamu susun siapa aja yang bersesuaian kayak gitu. Nah, yang Q itu kan di sini 33. Nah, berarti Q itu bersesuaian sama A. Habis itu kalau yang R di sini kan 58. Berarti R itu bersesuaian sama B kayak gitu. Nah, jadi itu dibentuk seperti ini tujuannya apa? Biar gampang menganalisisnya, menganalisis sisinya. Berarti kalau kita analisis sisinya, misal kita mulai dari PQ dulu ya. Ini kita mulai dari PQ, terus habis itu QR, habis itu RP. PQ berarti bersesuaian sama siapa ya? Berarti PQ itu ya kan ini, PQ itu ini. Nah, berarti PQ itu ya bersesuaian sama CA. Gitu caranya. Gampang kan kalau kayak gitu? Makanya better disendirikan ya. Sebelah sini satu segitiga, sebelah sini satu segitiga. Sebelah sini satu segitiga, sebelah sini satu segitiga. Jadi nanti kita membahasnya itu bisa enak. Habis itu QR. QR berarti bersesuaian sama siapa? Ini QR. Dia berarti bersesuaian sama AB. Habis itu RP. RP bersesuaian sama siapa? RP itu kan ini sama ini berarti RP sama BC. Nah, barulah kita bisa analisis panjangnya. Untuk PQ, WPQ kok nggak ada di sini, Mbak? Ya udah kita lihat yang CA. CA ada nggak ya di sini? Oh, ada 9,8 gitu. Untuk QR yang mana nih? QR. QR di sini juga nggak ada, berarti kita bisa pakai AB. AB berarti 11,6. Untuk yang RP di sini 6,3 udah ada. Sekarang baru kita buktikan pernyataannya. Yang pertama, AC plus PR sama dengan 16,1. AC, AC itu 9,8, PR, PR itu di sini. Yang ini ya, RP sama PR sama aja. 6,3, 9,8 tambah 6,3. Itu jawabannya adalah 16,1. Berarti ini benar. Yang BC plus PQ. BC ini yang ini 6,3 ditambah sama PQ. PQ itu yang ini 9,8. Tuh, sama aja dong, 6,3 sama 9,8 nanti hasilnya ya 16,1. Berarti pernyataan satu benar. Habis itu yang pernyataan dua, sebenarnya ya teman-teman kalau satu benar berarti dua auto salah. Nggak usah dibuktiin ya, cuman karena kita lagi belajar, Mbak akan membuktikan yang pernyataan dua. AB plus PQ sama dengan 17,9. AB di sini 11,6. Oh, 11,6. Aduh, di sini aja 11,6.
Habis itu PQ-nya 9,8. Di sini jadinya 14, 1,121,4. Nah, ini udah kelihatan salah ya pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 salah. Habis itu yang pernyataan 3, AB plus PR, AB di AB. AB 11,6 ditambah PR, PR-nya itu RB berarti 6,3. Berarti jawabannya 17,9, berarti ini benar. Habis itu BC plus QR, BC yang di BC, BC 6,3. Habis itu QR, QR yang di QR, QR, mana dek QR, oh ini 11,6. Ah, sama aja ya, 6,3 tambah 11,6. Sama kayak ini, berarti 17,9. Betul, pernyataan 3 berarti benar. Habis itu kenapa pernyataan 4 salah? AC plus PQ, AC di sini 9,8. PQ, PQ di sini juga 9,8. Kalau ditambahkan, berarti dia adalah 19,6. Berarti yang ini masih benar. Nah, mungkin salahnya di sini nih, yang BC plus QR. BC itu BC 6,3. Habis itu QR, di QR ini 11,6. Mbak tambahkan langsung kayak gini ya. Harusnya 17,9. Jadi semakin jelas bahwa jawabannya adalah 1 dan 3 yang A. Gitu. Habis itu nomor 32. Dulu nomor 32 ini panjang, males. Ya udah, nggak apa-apa. Tahan. Lukisan PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD yang berbentuk persegi panjang. Diketahui karton dan lukisan sebangun. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Ini bacanya nilai gitu ya, Dek ya. Nah, ini kita analisis dulu ya. Untuk panjang AB, kartonnya itu adalah 75. Untuk panjang BC-nya itu 100. Untuk panjang PQ nggak bisa kita cari tahu karena di sini sampai di sini belum diketahui. Sedangkan untuk panjang QR-nya bisa kita cari tahu. Mbak kasih warna kuning. QR, QR ini panjangnya uh, merah aja. QR didapatkan dari 100 dikurangi, kurang ini ya, ini sama ini, kurangi 4, kurangi 4. Jadi jawabannya adalah 92. Berarti QR-nya 92. Berarti sekarang kita bisa pakai rumus kesebangunan. Kesebangunan juga udah pernah dijelaskan di channel ini. Ada satu video khusus membahas kesebangunan. Silahkan putar ulang di sana ya. Jadi kalau rumus kesebangunan itu besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi Mbak bakalan bikin 100 per 92 sama dengan 75 per PQ. Kita cari dulu PQ-nya supaya bisa nyari X-nya. Ini Mbak coret bagi 25. Ini jadi 4, ini jadi 3. Ini Mbak coret, ini jadinya 23. Berarti PQ sama dengan 23 kali 3, jadinya 69. Nah, berarti kan PQ ini 69. Terus X-nya ini berapa? Kita kurangkan dulu. 75 dikurangi 69 itu kan berarti 6. Nah, berarti 6 ini kan nanti dibagi ke kedua X ini. Berarti masing-masing nilai X-nya itu 3. Berarti pernyataan satu itu benar. Dari mana, Mbak? Dari 6 bagi 2. Jadinya 3. Kenapa kok dibagi 2? Karena X-nya ada 2. Kemudian yang 2. Panjang PQ 68. Nah, ini udah dibuktikan tadi ya. Panjang PQ harusnya 69 itu kan 68. Luas lukisan. Nah, luas lukisan berarti PQ kali QR. Lukisan PQ kali QR. Berarti PQ-nya berapa tadi? PQ-nya itu 69, QR-nya itu 92. Ini Mbak udah cari tadi deh, ya nggak apa-apa lah, kali lagi. 18, 13, 91, 8, 54. Ah, males, aku lihat aja ya. Kok yang ini sih? Nih, 69 kali 92 Mbak tadi udah cari. 6348 hasilnya. 6348. Hehe, maaf ya, Dek. Gak apa-apa ya. Ini tadi Mbak ngerjain sendiri kok beneran asli. Jadi yang pernyataan 3 ini salah. Terus yang pernyataan 4 luas karton tidak tertutup lukisan berarti kita cari dulu luas kartonnya. Luas karton kan berarti 75 dikali sama 100. Berarti 7.500. Berarti yang luas karton tidak tertutup lukisan kita kurangin 7.500 sama 6.348. Ini berarti 10 itu 95 tuh 5.
15152 enggak satu. Nah, berarti pernyataan empat benar. Jadi yang benar satu dan empat gitu. Oke, dek, kita mulai lagi ya. Ngomongnya barusan dari mana, Mbak? Kamu pasti nggak tahu karena barusan aku istirahat agak lama. Pusingku, pusing, dek. Nyut-nyutan. Maaf ya. Oke, Mbak lanjutin yang nomor berapa nih? Tiga tiga. Ini juga masih di bab kesebangunan. Gampang banget ya. Besar perkecil sama dengan besar perkecil. Jadi misalnya nih, cek bentar. Anton ingin menemukan tinggi sebuah pohon yang berdiri di halaman sekolah. Dia meletakkan cermin dengan posisi dan ukuran seperti pada gambar. Tinggi pohon tersebut adalah, misal, ini kita namakan X. Jadi kita bikin persamaannya nih, besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi X per 2 sama dengan 6 per 0,5. Ini Mbak coret, ini jangan, ini susah. Mendingan, ya udah. 2 dibagi 0,5 itu jadinya 4 deh. Jadinya X-nya sama dengan 24. So easy. Jadi jawabannya yang A. Nomor 34. Penampungan air hujan ini literasinya nggak usah Mbak baca ya. Mbak langsung ke sini. Diketahui ukuran panjang diameter AB sama dengan 1,4 meter dan CD sama dengan 1,2 meter. Bagian luar penampung air hujan akan dicat. Jika 1 liter cat dipergunakan untuk mengecat seluas 6 meter persegi, maka banyak cat yang diperlukan adalah, berarti ini adalah kuncinya adalah mencari luas permukaan kita ya. Luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung juga udah pernah dijelasin di di channel ini. Kalau teman-teman mau melihat basic teorinya, lihat di sana ya. Di sini Mbak akan langsung pakai rumusnya. Nah, di sini ada bagian bawah ya, Dek ya. Ini namanya kita kan pasti bakalan ngecat. Kamu lihat Mbak Jiwo ya di atas ya. Kita bakalan ngecat bagian sekeliling tapung aja, alias selimut tapungnya. Jadi kita bakalan cari luas selimut tapung. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2 pi RT. Habis itu kita bakalan cari luas atasnya, atasnya. Berarti ini adalah luas setengah bola. Luas setengah bola itu bisa dicari dari setengah dikali, kalau rumus luas permukaan bola kan 4 pi R kuadrat. Jadi ini dicoret aja. Berarti rumus luas setengah bola itu ya 2 pi R kuadrat. Nah, di sini panjang AB atau diameternya itu 1,4, berarti jari-jarinya itu 0,7 ya, Dek ya. Kemudian CD ini 1,2. Nah, jadi CD ini adalah tinggi tabung ditambah sama tingginya si dom ini. Dom itu apa namanya? Setengah bola tadi gitu. Nah, kalau kita mau pakai rumus ruas selimut tabung, berarti kita masukkannya kayak gini. 2 dikali 22/7 dikali R-nya itu 0,7. Nah, T-nya itu bukan 1,4 ya, Dek ya. T-nya itu dari sini ke sini. 1,4 itu dari sini ke sini gitu. Nah, terus T-nya ini berapa, Mbak? T-nya ini bisa kita cari dari mengurangkan 1,4 dan jarak dari sini ke sini. Sini ke sini ini panjangnya adalah sama seperti diameternya tabung karena jarak dari pusat lingkaran ke mana saja itu adalah jari-jari. Jadi ini panjangnya 0,7. Berarti T yang di sini adalah, sorry, bukan 1,4, 1,2. Yang ini ya, Dek ya, 1,2. Berarti T-nya ya 1,2 dikurangi 0,7, berarti panjangnya 0,5. Berarti di sini Mbak kalikan 0,5. Ini Mbak kaliin, Mbak coret 0,7 sama 7 jadi 0,1. Terus duanya Mbak kaliin sama 0,5, kan jadinya 1. Berarti tinggal 22 dikali 0,1, berarti jadinya 2,2 gitu. Habis itu yang ini 2 dikali 22/7 dikali, nah sekarang jari-jarinya pakai yang biasa aja yang 0,7. Berarti 0,7 kali 0,7. Ini Mbak coret lagi, jadinya 0,1. Berarti ini 2 kali 22 itu 44. 44 kali 0,1 itu 4,4. Mbak akan cek dulu 4,4 kali 0,7 itu berapa.
Berarti ini 8228 308 komanya ada 2 berarti 3,08. Sekarang kita total dulu luas permukaannya. Berarti 2,2 ditambah 3,08. Jawabannya berarti 5,58. Emang iya? 5,58. Coba deh aku cek dulu di perhitunganku yang tadi. 5,28 mana yang salah? Oh, salahnya di sini. 2,2, 2,5 Mbak Jo nulisnya. Jadinya 528. Apakah jawabannya yang A? Jelas bukan, karena jika 1 liter cat dipergunakan untuk mengecat seluas 6 meter persegi, maka banyak cat yang diperlukan adalah, jadi ini adalah luasnya, yang ditanyakan adalah catnya. Hati-hati adik ya dalam mengerjakan, jadi harus kita bagi dulu 5,28 dibagi sama 6. Ini Mbak bagi ya. Kan koma kayak gini. Berarti ini komanya Mbak taruh 1 angka di depannya. Berarti ini 0, berarti 52,8. Habis itu ini jadinya 8. Terus ini 48 jadinya 4,8. Ini Mbak tak apa bebaskan lagi komanya. Jadinya 48 bagi 6 itu 8. Hasil akhirnya adalah 0,88. Jawabannya yang dadu gitu. Sekarang yang nomor 35. Sebuah botol minum berbentuk tabung berisi air seperti pada gambar. Untuk mengisi penuh botol minum, dibutuhkan tambahan air sebanyak 314 cm kubik. Tinggi botol air minum adalah, jadi yang ditanyakan adalah berapa tingginya ini ya, ini ada tanda tanyanya. Terus habis itu yang diketahui adalah ininya, apa namanya, diameternya. Berarti kalau kayak gini, R-nya sama dengan 5 ya, Dek ya. Terus habis itu, gimana cara kita mencari T? Nah, di sini volume yang diketahui adalah volume tambahan air. Volume tambahan air tuh yang ini, Dek. Mbak kasih warna kuning. Volume ini nih, volume yang kuning ini, yang 314 gitu. Volume yang ditambahkan gitu. Volume yang ditambahkan. Yang warna kuning itu ya, Dek ya. Jadi nambahinnya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus volume kan kayak gini ya. V sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, kalau mau mencari tinggi, berarti kita bisa mencarinya dari V dibagi pi R kuadrat. Kayak gitu, Dek. Atau Mbak bikinin segitiga deh. V pi R kuadrat T. Jadi kalau mau nyari T, berarti V dibagi pi R kuadrat. Berarti sekarang kita cari T-nya. T-nya itu kita pakai T-nya itu berarti kan yang dipakai ya ini deh, pakai yang ini nih, T. Nah, T yang ini tuh bisa kita tentukan dengan cara mengurangkan ini tingginya tabung, Mbak kasih nama X atau tingginya tabung sama ini sama 14. Jadi semisal tingginya tabung ini 20, berarti besarnya T kecil ini, besarnya yang ini yang kecil berarti kan 20 kurangi 14. Nah, sekarang tingginya tabung Mbak misalkan X, berarti T ini berarti besarnya adalah X dikurangi 14 kayak gitu. Jadi ini tadi Mbak misalkannya 20, tapi sekarang jadinya belum diketahui, jadi kita ganti X gitu. Berarti ini Mbak masukkan dulu ke rumusnya. Ini berarti X min 14 sama dengan 314 per pi-nya itu kita pakai 3,14 ya di sini. 14 dikali 5 kali 5. Nah, habis itu tujuan kita tuh kan mencari X-nya deh. Kita mencari tinggi tabungnya nih, tinggi botol air minum. Kita mencari tinggi botolnya. Nah, ini Mbak coret dulu. 314 bagi 3,14 ya berarti 100. Karena ada 2 angka di belakang koma ya. Habis itu 100 bagi 5 itu 20. 20 bagi 5 itu 4. Berarti nanti persamaannya jadi kayak gini. X min 14 sama dengan 4. Berarti tinggal dipindahkan aja ruasnya. Jadinya X-nya 18 gitu. Jawabannya yang C. Gitu deh. Alhamdulillah. Habis itu nomor 36. Nomor 36 segitiga ABC dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ngafalin gini ya, Dek ya, di kelas sudah Mbak pernah jelasin.
YX, XY, YX, min min, min min. Berarti kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, terus 270 itu berarti di sini. Mbak bakalan pakai komposisi transformasi ya, jadi bukan satu-satu. Mbak akan langsung aja. Jadi awalnya kan ada X, Y, terus kemudian dia dirotasi 270 derajat, berarti nanti bayangannya jadi Y, min X. Habis itu kemudian dia direfleksi terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, bayangannya itu jadi X, min Y. Jadi ngafalinnya itu temennya yang jadi min. Karena ini sumbu X berarti Y-nya yang jadi min. Jadi bayangannya ini. Refleksi terhadap sumbu X. THD itu terhadap SB itu sumbu gitu ya, Dek ya. Nah, tapi jangan lupa ya, X sama Y yang dimaksud di sini adalah by the position, jadi sesuai posisinya. Nah, kalau yang di sini Mbak bikin itu, secara posisi ini adalah X, tapi dia secara nama ini adalah Y. Secara posisi ini adalah Y, tapi secara nama dia adalah min X. Jadi kita pakai posisi ya, Dek. Karena di sini diminta X, min Y, berarti nanti setelah dia itu direfleksi sumbu X, bayangannya kan jadi X, min Y. X-nya di sini tuh Y. Jadi Mbak tulis Y. Terus min Y. Nah, di sini Y-nya itu udah ada minnya. Jadi di sini min X alias Y, X. Berarti intinya tuh dibalik aja. Yang awalnya X, Y jadinya Y, X. Berarti kalau yang kayak A ini ya, A ini kan berarti koordinatnya 2,3. Berarti setelah itu dibalik aja tinggal jadi 3,2. Kelihatan yang A kayak gitu. Gitu deh caranya. Terus misalnya yang B ini ya, B ini kan berarti min 1, kebalik. Min 4, min 1. Berarti tinggal dibalik aja jadi min 1, min 4. Kalau yang C ini berarti 5, min 3. Berarti tinggal dibalik aja jadi min 3,5. Mbak nggak akan menyalahkan caramu kalau kamu mau satu-satu. Jadi dicari dulu angkanya, terus habis itu diginiin, nggak apa-apa. Tapi Mbak mencontohkan pakai komposisi transformasi kayak gitu. Mungkin di pembahasan selanjutnya Mbak akan pakai cara yang satu-satu, tapi yang kali ini Mbak akan pakai yang komposisi ya. Nomor 37 ini easy ya, tinggal kita baca grafik aja. Banyak penduduk laki-laki di Sleman lebih dari 1 juta jiwa. Nah, Sleman itu di sini lebih dari 500.000 ya. Jadi yang pernyataan satu ini salah. Pernyataan dua, Sleman adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di DIY, betul. Banyak penduduk perempuan di Kabupaten Bantul lebih dari 1 juta jiwa. Bawang Bantul aja penduduknya nggak nyampe 1 juta, berarti pernyataan tiga salah. Pernyataan empat, selisih banyak penduduk laki-laki antar dua kabupaten paling sedikit adalah antara Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Maksudnya adalah mana penduduk laki-laki yang jumlahnya paling mirip kayak gitu deh. Nah, ya ini maksudnya Kota Yogyakarta sama Kulon Progo. Maksudnya kalau nanti dikurangin kan sedikit hasilnya gitu. Jadi pernyataan 4 benar. Jadi 2 dan 4. Nah, habis itu yang nomor 38. Nilai modus kurang dari nilai median. Jadi kalau modus itu adalah nilai yang paling sering banyak muncul. BTW Mbak akan bikin soal mengenai ini ya, Dek, statistika. Nanti penjelasannya bisa dilihat di video tersebut, tapi belum Mbak bikin. Sabar ya, kepalaku nyut-nyutan. Jadi modusnya ini 70, habis itu median. Mediannya itu karena di sini tuh kita cari dulu datanya. Datanya kan di sini ada 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 2 22, 22 tambah 3 25. Berarti jumlahnya alias sigmanya, simbolnya seperti ini, itu adalah 25. Karena ini adalah angka ganjil, maka mediannya itu adalah data ke 13. Jadi caranya kalau angka ganjil itu ya, kamu tambahin satu, nah kan jadinya 26. 26 bagi 2, berarti data ke 13 itu adalah mediannya. Median adalah nilai tengah. Nah, data ke 13 itu yang mana Mbak? Ini kita totalkan dulu ya. 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8, 16. Nah, berarti data ke 13 itu ada di sini. Berarti data ke 13 itu 70. Berarti mediannya 70. Jadi pernyataan satu itu salah. Karena harusnya nilai modus itu sama dengan mediannya. Terus yang pernyataan dua, nilai rata-rata data tersebut lebih dari nilai median. Nah, kalau kita bikin rata-rata, itu tuh
Sulit ya, Dek, ya, karena kan rumusnya panjang banget. Rata-rata itu namanya mean. Mean itu jumlah data dibagi sama banyak data. Kenapa kok Mbak bilang sulit? Karena prosesnya lama, harus ditambah-tambah terus dibagi. Sebentar, ini Mbak kemarin udah nyari jawabannya. Sebentar. Berarti ini jawabannya itu adalah kita kalikan dulu 50-nya sama 3, 60-nya sama 5, 70 sama 8, 80 sama 4, 90 sama 2, 100 sama 3. Jadi ini 50 kali 3 ditambah 60 kali 5 ditambah 70 kali 8 ditambah 80 kali 4 ditambah 90 kali 2 tambah 100 kali 3 dibagi sama jumlah datanya, banyak datanya yaitu 25. Tentu saja kan tadi kita udah nemu satu itu salah ya. Berarti kan dua auto benar. Dua auto benar. Nah, tapi kan ya wis Mbak harus menjelaskan ke teman-teman ya. Jadinya ini tuh Mbak udah nyari 150 tambah 300 tambah 560 tambah 320 tambah 180 tambah 300 bagi 25, pokoknya hasilnya itu 72,4. Nah, berarti benar ya. Nilai rata-rata lebih dari nilai median. Mediannya kan tadi 70. Nilai median dari data tersebut adalah 80. Nah, harusnya ya tadi tanpa kita nyari rata-ratanya, kan kita bisa tahu yang tiga ini salah ya. Kalau tiga salah kan berarti dua auto benar gitu. Berarti jawabannya 2 dan 4. Kan kayak gitu toh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus yang pernyataan 4, banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 9 orang. Berarti di atas 72,4. Berarti mulai dari sini, 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 3 itu 9. Berarti benar pernyataan 4. Tapi coba tadi kita nggak ngerjain rata-rata, yuk nggak apa-apa. Pakai median aja udah cukup bisa menjawab gitu. Nomor 39. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas 9A adalah 70 apabila Arsa dan Boni yang baru mengikuti ulangan susulan memperoleh nilai 40 dan 60. Jika nilai kedua siswa digabungkan, nilai rata-rata kelas menjadi 69. Banyak siswa kelas 9A sebelum digabungkan dengan nilai siswa yang susulan adalah, jadi kalau misalnya kita mau mencari nilainya, rumus rata-rata gabungan itu seperti ini. Eh, Rata-rata gabungan itu didapatkan dari jumlah data kelompok pertama, jumlah data kelompok pertama, ditambah jumlah data kelompok kedua, dibagi sama banyak datanya mereka. Banyak data yang pertama sama ditambah sama dua, kayak gitu. Nah, kalau diturunkan lagi, rumusnya jadi kayak gini. Jumlah data itu didapatkan dari rata-rata dikaliin sama banyak data. Ini untuk kelompok pertama. Habis itu yang ini juga didapatkan dari rata-rata dikali jumlah data, banyak data. Ini untuk yang kelompok kedua. Terus habis itu dibagi sama jumlahnya, banyak datanya gitu. Tapi Mbak tuh biasanya pakai simbol sigma sama aja. Ini X bar itu adalah rata-rata ya, rata-rata. X bar simbolnya. Habis itu di sini kan kita sedang mencari ini ya, nilai rata-rata ulangan matematika kelas 9A adalah 70. Jadi ini ada satu kelompok nih, namanya adalah 9A. Rata-ratanya itu adalah 70. Kemudian ketambahan sama Arsad dan Boni. Nah, jadi ini ceritanya bukan dua kelompok, Dek. Ini kan kalau Mbak jelaskan di rumusnya, dia itu adalah ada kelompok satu, ada kelompok dua gitu kan. Nah, dia itu ketambahan dua orang gitu. Arsa sama Boni. Arsanya itu 40, Boninya itu 60. Kemudian rata-rata gabungannya itu menjadi 69. Nah, berarti cara ngerjakannya gimana, Mbak? Ya wes, kita masukkan aja dulu ke sini ya. Berarti di sini 69 sama dengan, nah rata-rata kelompok pertama yang dimaksud tuh di sini adalah 9A. Rata-rata sebelumnya 70. Dikali banyak data. Nah, banyak data ini yang sedang kita cari tahu deh ini. Banyak siswa kelas 9A sebelum digabungkan. Jadi Mbak bakalan kasih simbol banyak siswa 9A sebelum digabungkan.
Itu Mbak sebut sebagai ki aja. Ki. Berarti ini 70 dikali ki tambah. Nah, ini kan kalau kita pakai rata-rata kedua, lah di sini nggak ada rata-rata, Mbak. Gimana dong? Kita balik ke rumus pertama, jumlah data. Jadi, di sini datanya ketambahan 40 sama 60. Jadi, di sini Mbak tambahkan 40 sama 60 kayak gini. Per banyak data, nah banyak datanya itu ya totalnya si 9A. Ini tak tak sempurnakan aja, banyak data dua. Totalnya si 9A sama dua anak ini, Tarsa sama Boni. Nah, kan tadi totalnya 9A namanya Ki. Terus ketambahan dua anak. Nah, berarti banyak datanya tuh ya Ki plus 2. Lah, Ki-nya berapa, Mbak? Ya, ini yang sedang kita cari tahu. Gimana cara nyari tahunya, Mbak? Ini Ki plus 2-nya kan pembagian. Kalau dipindah ke kiri, berarti jadinya perkalian. Berarti 69 dikali Ki plus 2 sama dengan 70 Ki ditambah 100. Ini Mbak kalikan, terus ini Mbak tambahkan. Ini jadinya 69 Ki ditambah 138. Ini 69 kali 2 jadinya 138. Terus ini jadinya 70 Ki ditambah 100. Terus Mbak pindah ruas. Yang Ki Mbak taruh ke kanan. Berarti 70 Ki kurangi 69 Ki. Ini 138 kurangi 100. Berarti ini jadinya Ki. Ini jadinya 38. Jadi jawabannya yang C gitu guys. Nah, silakan screenshot. Cekrek udah. Nomor 40, the last number. Yeay. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7. Berjumlah lebih dari 7, berarti kita mention dulu. Lebih dari 7, berarti jumlahnya harus 8, 9, 10, dan seterusnya. Coba kalau dadu matanya itu satu, yang misalnya yang salah satunya satu, misal dia dipasangkan sama 6, ini jumlahnya masih 7 jumlahnya. Jadi ini salah. Ini untuk dadu satu nggak masuk ke hitungan. Kalau yang dua pasangannya siapa aja? Oh ya, dia bisa aja sama 6. 2 sama 6 kan jadinya 8. Terus habis itu kalau dua sama mata dadu yang lainnya, nggak bisa ya. Dia bakalan menghasilkan penjumlahan kurang dari 7. Jadi nggak cocok. Terus yang tiga. Tiga ini berarti dia itu pasangannya bisa aja sama 5 sama 6. Ini kan totalnya 8, ini 9, lebih dari 7 ya. Kalau 4 pasangannya bisa aja sama 4, bisa sama 5, bisa sama 6. Loh Mbak, kok ini nggak ada 7, 8, 9? Nah kan dadu itu cuma sampai 6 ya dek ya. Habis itu yang 5. 5 ini berarti pasangannya bisa aja sama 3, 4, 5, 6. Ini totalnya udah lebih dari 7 semua ya. Kalau 6, berarti pasangannya bisa sama 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Ingat ya, maksimal itu 6 ya deh ya kalau dadu ya. Berarti total kejadiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi total kejadiannya ada 15. Karena yang ditanyakan adalah peluang. Peluang itu rumusnya adalah kejadian per ruang sampel. Kalau ruang sampel itu rumusnya adalah ruang sampel itu kejadian satu dikali kejadian dua gitu. Jadi misal nih kalau dadu itu kan eh, 6 ya dek ya kemungkinannya. Jadinya 6 kali 6 jadinya 36. Kalau misalnya dadu sama koin, berarti 6 kali 2 jadinya 18. Kalau koin sama koin, berarti 2 kali 2. Kalau koinnya 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2. Kayak gitu. Berarti ini kejadiannya 15 per ruang sampelnya 36. Berarti ini Mbak coret dibagi 3 jadi 5 per 12. Finally selesai. B. Oh, Alhamdulillah. Kita koreksi dulu. Bentar ada Mbak koreksi dulu. Mbak Cio malah nyanyi. Sorry. 31. Bentar ya. Mbak koreksi dulu. 31 sampai 35. A, B, A, D, C. A, B, A, D, C. Oke. Habis itu A, D, D, C, B. Kenapa ini? Hilang. Sorry. A, D, D, C,
B, sip, benar semua. Alhamdulillah. Sudah Mbak, sudah dulu Mbak akan bikin soal selanjutnya. Soal apa ya enaknya ya? Bantul 4 apa PPASPD ya? Nah, nantikan aja ya. Paling Mbak Ju mau ngerjakan yang lain dulu. Ya sudah Mbak Eri dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya guys. Assalamualaikum. Bye-bye.